ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu ikhwan fiddin, adik-adik sekalian jamaah subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama bisa melaksanakan subuh berjamaah pagi ini dan bisa mengikuti kajian subuh, kajian keislaman. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan semua pengikut yang senantiasa istiqamah hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita masih di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang banyak diekspresikan kecintaan dalam berbagai kegiatan. Karena memang kecintaan kita kepada Nabi itu harus di atas kecintaan kita kepada yang lain. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman, tidaklah sempurna iman di antara kalian sampai dia mencintaiku lebih dari cintanya kepada anaknya, lebih dari cintanya kepada ayah ibunya, lebih dari cintanya kepada semua manusia. Jadi kita tidak disebut beriman kalau kita tidak menjadikan kecintaan kita kepada Nabi di atas kecintaan kita kepada yang lain. Maka itulah dulu sahabat berlomba-lomba untuk membuktikan kecintaan itu dengan mendahulukan Nabi di atas semua kepentingan. Nabi mendahulukan Nabi di atas semua tokoh. Nabi didahulukan atas semua urusan. Semua dikalahkan. Suatu ketika Baduy nanya, Baduy ini kan kadang-kadang aneh-aneh pananyanya. Sahabat-sahabat saat itu sedang serius menyimak tentang dahsyatnya kiamat. Baduy ini kada tahu-tahu apabila kiamat ya. Sahabat sedang betul-betul serius menyimak tentang dahsyatnya kiamat. Baduy datang, mata sa'ah, kapan kiamatnya ya Rasulullah? Lalu oleh Nabi ditanya balik, apa yang kau siapkan dengan kiamat itu? Maka si Baduy itu menjawab, aku hanya punya cinta pada Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau kelak akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Tetapi ekspresi cinta yang seperti apa? Ya. Cinta yang sejati itu seperti apa? Palsu dia cintanya. Kalau hanya manis di lisan, tetapi di saat yang sama dia justru menyelisih apa yang dibawa oleh Nabi. Dusta dia mengklaim cinta kepada Nabi, tapi di saat yang sama ia tidak senang dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Ada yang tidak senang apa yang dibawa oleh Nabi. Apa yang dibawa oleh Nabi itulah syariat. Yang dibawa oleh Nabi ini adalah syariat Islam. Maka siapa yang benci syariat Islam, dia benci Nabi. Maka dusta cintanya, mengaku klaim cinta kepada Nabi, tapi di saat yang sama ia memprovokasi umat untuk tidak senang kepada syariat ini. Dia menghalang-halangi dakwah yang membawa menyampaikan risalah Nabi. Dia mengaku cinta kepada Nabi, tapi ia justru membuat film yang mempertontonkan perkelahian muslimah hanya untuk menjustifikasi siapa yang paling radikal dan siapa yang paling NKRI. Dusta dia cinta kepada Nabi. Kalau dia mengklaim bahwa saya cinta Nabi, tapi di saat yang sama ia justru bermesra-mesraan dengan penghina Nabi. Dusta ia mengaku cinta Nabi, tapi di saat yang sama ia senang dan tidak masalah ketika nabinya dihina. Bahkan kita ini kan kadang membaca sejarah itu berbeda, Pak. Ya. Ya, setelah hubungan Islam dan Barat kembali panas seperti ini ya. Setelah Immanuel Macron kemudian memberikan apresiasi kepada sang guru yang
dibunuh oleh mahasiswa muslim asal Chechnya ketika ia mengajarkan kebebasan berpendapat dengan mengangkat karikatur Nabi di satu kelas. Maka Samuel Paty ini kemudian sang guru dipenggal, dan Macron kemudian membuat pernyataan yang berkaitan dengan kebebasannya dalam menghina Nabi. Prancis ini memang sejak 1881, Pak, itu sudah membuat undang-undang kebebasan menghina agama. Dikuatkan tahun 1905. Tapi sejarahnya Prancis itu kan sejak Voltaire, sejak tahun abad ke-16. Maaf, abad ke-17, 1678 sampai 1778. 1674 dan 1778. Francois Amand de Mourt itu, atau yang kita kenal dengan Voltaire itu kan pernah bikin drama. Ya, anak-anak kita biasanya kalau baca buku Voltaire ini mesti pemikirannya agak rusak. Ya. Voltaire dulu dia bikin drama karena dia hidup di masa puncak ambiguitas Kristen. Ambiguitas Eropa di masa itu karena kezaliman penguasa kepada rakyat itu dilegitimasi atas nama agama. Maka sebagai seniman dia bikin satir. Dia bikinlah drama untuk kritik dia atas penguasa dan gereja. Tapi supaya aman dia, supaya ia tidak bermasalah dengan penguasa dan gereja, maka satir itu dia bentuk dalam kisah Nabi Muhammad SAW. Ya. Dia bentuk itu. Dia gambarkan sosok Nabi SAW ya, dalam karyanya yang sangat radikal itu. Le fanatisme au Muhammad, le prophète. Fanatisme kepada Muhammad. Maka di situ ada sosok Abu Sufyan, Zopire, ada sosok Zaid bin Harisah, Saide, ada sosok Zainab binti Jahsy dan Ramlah binti Abi Sufyan. Ya. Palmyre. Di situ dikisahkan bagaimana sosok Nabi Muhammad sebagai penipu ulung, sebagai pendusta, sebagai sosok yang berambisi akan kekuasaan, yang haus akan seksual, dan seterusnya dikabarkan luar biasa. Untuk melegitimasi atas semua tindakan-tindakan kejahatan. Setelah dipentaskan 3 hari kemudian 1745 gereja sadar ini kritik untuk mereka, satir ini untuk mereka. Maka setelah sadar dramanya dicekal sampai 1751, tidak boleh dipentaskan selama 6 tahun, dan semua pemainnya diasingkan. Tapi untuk menutupi kesalahannya itu, maka Voltaire kemudian kirim surat ke Paus Benedict di Italia. Paus Benedict yang ke-14. Dia kirim surat. Ya. Dia bangga-banggakan sang paus adalah sang penjaga agama suci. Dan seterusnya dia bikin. Lalu menyebut Nabi Muhammad itu adalah sosok yang bla 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 bla. Meskipun di akhir hidupnya Voltaire itu memuji Nabi. Tetapi akibat drama itulah kemudian menjadi awal kebiasaan Eropa, dan kita bisa melihat bagaimana di abad ke-18 gereja dan Eropa memandang Islam dan Nabi Muhammad SAW. Maka sejak saat itulah muncul turunannya. Akhir 1800-an di masa Sultan Abdul Hamid II muncul lagi ya, satu lawakan drama komedi tentang kisah sejarah hidup Nabi Muhammad yang dibuat oleh Marquis de Bon, anggota Akademi de Francisca. Sebelum ditayangkan, Sultan Abdul Hamid II punya kuasa, dia tulis surat ke Prancis ya, untuk dihentikan. Dan ancamannya tidak main-main.
Umat Islam akan mengepung kalau tidak dibatalkan. Maka dibatalkan. Bahkan bukan hanya dibatalkan, untuk menyenangkan hati sang sultan. Untuk menyenangkan hati sang sultan, semua pemainnya ditangkap. Supaya sang sultan senang. Ya. Tapi tidak berselang lama Inggris mengadakan. Kirim surat lagi. Kata Inggris kasih jawaban, kami bukan Perancis. Oh kalau begitu kata Sultan Abdul Hamid II, nanti bisa dilihat dalam teks aslinya itu dalam bahasa Arab. Kata Sultan Abdul Hamid II, nenek moyang kami dulu menyerahkan jiwa dan hartanya demi membela agamanya. Maka kenapa saya tidak? Kami akan kepung Inggris bersama seluruh umat Islam di dunia. Dibatalkan, Pak. Dibatalkan. Tetapi kan tidak selesai sampai di situ, ya. Tahun 2005 pentas yang dibatalkan pada akhir abad 1800, pada tahun 1800 dipentaskan tahun 2005 dengan penjagaan yang sangat ketat. Tidak berselang lama muncullah karikatur Nabi, Jalen Posten di Denmark. Setahun kemudian 2006 muncul karikatur Nabi lagi di Prancis oleh Charlie Hebdo. Diulang lagi tahun 2020 persis di saat umat Islam hadir pada bulan kelahiran Nabi di bulan Rabiul Awal. Jadi ini sejarah panjang, meskipun dia lupa nih, Macron kan lupa bahwa Raja Prancis I dulu pernah minta tolong kepada Sultan Al-Qanuni, Sulaiman Al-Qanuni, saat rajanya ditangkap, ya, oleh Spanyol. Pada saat itu Spanyol Andalusia sudah lepas oleh Ratu Isabella. Maka ketika itu dibebaskan itu, ya, dibebaskan. Tapi begitulah sejarah, Pak. Ya. Kalau kita memilih lupa, ya lupalah kita dengan sejarah. Kristen itu memang biasa. Jadi kalau dalam dunia sekularisme, menghina Tuhan itu biasa, karena memang agama tidak ada porsinya di dalam kehidupan. Ya, itulah yang dibawa oleh Stockholm tahun 1900 awal di Indonesia. Ingin dilepaskan itu agama itu, kan ada 3 itu ya. Kalau dalam urusan privat, negara harus menjaga. Dalam urusan politik, agama harus dibatasi. Dalam urusan ekonomi, agama harus dibuang. Itu kan triangle-nya Stockholm. Ya. Maka wajarlah kemudian kita lupa. Kalau ada yang mengatakan biasa saja, Bang, dihina-hina itu. Iya, bagi orang Kristen biasa, Pak. Yesusnya dihina biasa. Film Yesus tentang parodi Yesus banyak. Ya. Yesus mati ketabrak, ada filmnya. Bisa dibuka kok di YouTube. Biasa saja. Bahkan filmnya di bioskop. Ya. Bahkan buku yang heboh dulu, Da Vinci Code, yang ditulis oleh Don Brown itu, yang dibaca oleh jutaan orang, yang kemudian dijadikan diskusi ilmiah, sekian puluh bahkan ratus diskusi mungkin, bagaimana buku itu menggugat doktrin pokok ajaran Kristen. Dimana kan ajaran Kristen itu kan yang paling pokok adalah kebangkitan Yesus, Pak. Yesus mati, 3 hari kemudian dia bangkit untuk menebus dosa umat manusia. Saksi pertama bangkitnya Yesus dari kuburnya setelah 3 hari dimakamkan adalah Maria Magdalena. Tapi dalam buku itu dibongkar, Maria Magdalena sebetulnya tidak lain adalah istrinya Yesus, dan Yesus punya anak dari keturunan Maria Magdalena. Maka gereja kemudian menghukum siapapun keturunan Maria Magdalena, karena ini dikhawatirkan akan merusak ya doktrin awal tentang kebangkitan Yesus, dan Yesus tidak menikah. Kalau dalam dunia Islam, Yesus, Nabi Isa menikah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Meskipun kita tidak sampai hari ini apakah Nabi Isa menikah atau tidak, sebelum
diangkat Allah ke langit. Seandainya menikah pun tidak ada masalah bagi Islam, tapi tidak bagi agama Kristen, karena akan menghancurkan dogma yang selama ini sudah dibangun. Maka itu buku Da Vinci Code menjadi buku yang sangat kontroversial, ya. Tapi kan kemudian ketika umat Islam banyak menyeru, ada yang boikot produk Prancis, ya, mulai Presiden Turki awal, Erdogan, kemudian disusul oleh Syekh Ahmad Tayyib, Imam Besar Masjid Al-Azhar, kemudian disusul lagi terakhir adalah Majelis Ulama Indonesia 30 Oktober, ya, pernyataannya Ki Haji Junaidi dan Anwar Abbas. Tapi di saat yang sama muncul lagi, ya, statement dari ulama kita, ya, dari saudara kita, tidak usahlah itu boikot, ya. Nabi dihina itu biasa saja. Ini mohon maaf ini teman-teman, kalau Bapak Ibu tidak sependapat dengan kami, tidak ada masalah, ya. Beliau mengatakan, ulama yang menjadi panutan oleh saudara-saudara kita, sunnatullah Nabi itu dihina. Bahwa semua Nabi Rasul yang diutus itu pasti dihina. Maka itu biasa saja kalau Nabi dihina. Itu adalah sunnatullah, ya. Ya hasratan 'alal ibad ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidaklah kami utus rasul-rasul itu melainkan mereka pasti diolok-olok. Itu ayatnya. Jadi biasa saja bahwa Nabi Rasul dihina itu memang itulah sunnatullah. Pasti akan dihina, ya. Maka itu umat Islam tidak usah baper. Kok ulun tidak sependapat, ya? Gitu. Ulun tidak sependapat bahwa Nabi dihina, bahkan pada saat fase awal di Makkah, dakwah di awal 13 tahun. Iya, Nabi dihina, dilecehkan, dilempari batu, kotoran. Betul, itu kejadian, itu fakta sejarah. Tapi kita membaca sejarah tidak berhenti sampai di situ. Bagaimana ketika Nabi sudah membangun entitas politik di Madinah? Jangankan Nabi dihina, Pak. Jangankan Nabi dihina. Muslimah ketika masuk dia ke pasarnya Yahudi, Bani Qainuqa. Ketika itu dia masuk ke pasar emas, disingkap auratnya oleh si tukang emas. Diketawakan oleh pemuda-pemuda Yahudi di sekelilingnya. Melihat itu maka seorang muslim, ia tidak rela saudari muslimahnya dilecehkan di depan publik. Dan dia tahu siapa pelakunya, si tukang sepuh emas itu. Maka dia bunuh laki-laki itu. Karena dia terbunuh di depan pemuda-pemuda Yahudi. Pemuda Yahudi itu pun kemudian memprovokasi dan menghabisi si laki-laki itu. Apa yang terjadi? Pasca kejadian itu, Nabi kemudian mengepung Bani Qainuqa, dan keputusan Nabi yang pertama adalah bunuh semua Yahudi Bani Qainuqa. Jika saja bukan Abdullah bin Ubay bin Salul yang melobi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semua Bani Qainuqa dibunuh berdasarkan hasil keputusan. Tapi kemudian diasingkan. Maka setelah kejadian itu tidak ada satupun Bani Qainuqa di wilayah Madinah. Ini satu muslimah, Pak, yang dilecehkan. Ketika terjadi perang Khandaq, perang Ahzab, Bani Quraisyah berkhianat kepada Rasulullah SAW. Mereka membuka akses jalan bagi pasukan Quraisy, berkomplot di sana, memberikan akses informasi dan jalan untuk masuk ke dalam wilayah Madinah. Dan Nabi tahu siapa pelakunya. Ini adalah Bani Quraisyah. Maka sejak saat itu Bani Quraisyah semuanya dihukum mati. Pengkhianat itu dihukum mati. Kenapa? Karena ini bisa mengganggu eksistensi daulah Islam di Madinah. Maka itulah wajar jika ijma ulama kemudian mengatakan,
penghina Nabi dihukum kafir dan dihukum mati. Umat Islam ini memang hidupnya, syariatnya membunuh, Pak. Maka kita akan jawab, Pak, tidak ada satupun eksistensi peradaban di muka bumi ini yang tidak dilahirkan dari pertumpahan darah, bahkan diawali sejak Habil dan Qabil. Namun demikian di dalam Islam, pertumpahan darah itu diatur secara hak, diatur dengan jalan yang hak. Dalam Islam, iya, tidak semua membunuh itu tidak boleh. Dalam Islam membunuh boleh dengan jalan yang hak. Orang yang berzina, kalau dia muhsan, maka dirajam sampai mati. Orang yang melakukan hubungan seksual, gay, lesbi, bisek, homoseks, liwat, maka baik dia muhsan atau ghairu muhsan, dia dihukum sampai mati. Dia dihukum mati. Orang yang murtad dari Islam 3 kali diajak untuk kembali, dia tidak mau, maka dia dihukum mati. Orang yang menghina Nabi, maka dia dihukumi sebagai orang yang kafir dan dia dihukum mati. Qisas. Semua yang pembunuhan atau menumpahkan darah yang diatur di dalam Islam, maka itu hak. Tetapi di luar itu, maka itu diharamkan. Bahkan membunuh satu jiwa manusia di dalam Islam laksana membunuh seluruh umat manusia. Maka di sini kita cara membaca sejarahnya berbeda. Bahwa saat ini ketika Nabi dihina, tentu bukan fase Makkah, tentu bukan fase di mana sudahlah Nabi. Bahkan penghinaan Nabi ketika di Taif, kata Nabi, itu lebih menyakitkan dibanding kekalahan di Uhud. Ya. Bahkan Nabi melegitimasi kok ketika ada sahabat yang menghabisi orang yang telah menghina Nabi. Ya. Jadi ini bukan persoalan sunnatullah bahwa Nabi biasa dihina. Nabi memang dihina. Tapi bagaimana kemudian kita dalam menjaga maqasid syariah ini, kan salah satunya adalah hifzuddin, menjaga agama supaya tidak dilecehkan, supaya tidak direndahkan. Karena Nabi adalah simbol bagi agama ini. Ya. Dan itulah memang cara kita membaca sejarah itu kadang-kadang penting, Pak. Ulun sering sekali bicara dengan teman-teman di pendidikan. Buku-buku sejarah kita itu kalau kita lihat, Pak, itu bahasanya itu nggak pas. Kekalahan Pangeran Diponegoro, kekalahan Imam Bonjol, kekalahan, lalu kemudian dianalisa sebab-sebab kekalahan pejuang-pejuang pada masa lalu adalah 1, karena sentralistik, 2, lebih dominan pemimpin tertentu, 3, mengandalkan senjata, 4, tidak organisatoris, tidak, dan seterusnya. Jadi dia analisa kekalahan ini. Jadi anak-anak kita itu, Pak, tahunya bahwa Diponegoro itu menang atau kalah? Kalah. Tuanku Imam Bonjol itu menang atau kalah? Kalah. Tahunya begitu. Karena narasinya memang dibangun seolah-olah pejuang kita dulu tuh kalah. Pangeran Antasari kalah atau menang? Kalah dengan Belanda. Ditangkap oleh ini, diasingkan oleh ini. Padahal, Pak, pahlawan kita dulu itu, pejuang kita dulu itu tidak kalah. Cara membacanya bukan begitu. Kalau kalah, kita nggak akan merdeka ini. Justru mereka menang. Meskipun mereka ditangkap, karena kalah dan menang itu tidak hanya dalam konteks fisik di depan medan perang. Meskipun mereka ditangkap, tapi spirit kemenangan mereka dilanjutkan oleh anak-anak dan keturunan mereka. Maka kita bisa lihat, Pak, dalam Islam itu menang kalah itu bukan dalam bentuk konfrontasi begitu, tapi nilai yang dilihat. Maka itu dalam Islam, kalau Quran bicara sejarah itu beda dengan kita lihat sejarah kita di tulisan narasi kita dalam sejarah. Quran bicara sejarah itu, meskipun Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibakar hidup-hidup dan diasingkan, dia diusir dari Babilonia, diusir dari kampungnya, tapi Allah tidak pernah menyebut Nabi Ibrahim gagal. Allah tidak pernah menyebut Nabi Ibrahim kalah.
Bahkan kita dituntut Nabi Muhammad dan kita dituntut untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam dakwah 900 tahun, Pak. Dapatnya cuman sedikit. Apa kita mau bikin analisa? Ini kegagalan Nabi Nuh dalam dakwah karena tidak memiliki skill komunikasi massa, sehingga followersnya sedikit. Bahkan bukan hanya sedikit, anaknya saja nggak mau ikut, misalnya begitu. Kan tidak. Nabi Nuh bahkan diapresiasi oleh Allah sebagai ulul azmi. Apakah kemudian 900 tahun dengan hasil yang sedikit disebut kalah, gagal? Tidak. Itu cara Quran bicara sejarah. Ashabul Kahfi, Pak. Ashabul Kahfi itu jangankan menang melawan penguasa. Jangankan menang melawan penguasa, bukah mereka. Sembunyi lagi. Jangankan menang, melawan saja kada wani, Pak. Sembunyi lagi. Tapi apa bahasa Quran bilang? Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami akan kisahkan kepadamu wahai Muhammad kisah yang hebat. Kisah yang hebat, Pak. Naba'ahum bil haqq. Apa hebatnya? Mereka sembunyi kok. Karena bukan itu yang dilihat dalam Islam. Sejarah dalam Islam, Al-Quran itu bicara bahwa kemenangan mereka itu adalah pada perjuangan nilainya, adalah pada kejujurannya, adalah karena pilihan hidupnya ada pada jalan yang benar, jalan yang hak. Itulah cara Islam, Quran dalam melihat sejarah, dalam menarasikan sejarah. Adik kita ini kan gitu, Pak. Ya. Belum lagi kisah-kisah tentang pahlawan Islam. Lihat buku kelas 2 SMA. Kekalahan runtuhnya Majapahit disebabkan oleh serangan pasukan-pasukan Islam pimpinan Raden Patah. Kalian bisa bayangkan, Pak, apa yang diinginkan dalam narasi itu? Maka anak-anak kita akan kenal bahwa dulu Nusantara ini pernah jaya di bawah kepemimpinan kerajaan Hindu Majapahit. Bahwa dulu Indonesia ini pernah jaya di bawah satu kerajaan nasional yang disatukan oleh Panji Gajah Mada, yang kemudian hancur runtuh oleh terjangan pasukan-pasukan Islam Demak pimpinan Raden Fatah. Maka tidak aneh kalau anak-anak kita hari ini akan lebih kenal Gajah Mada dibanding Raden Fatah. Silahkan cek. Nak pian kenal kada dengan Gajah Mada, kemungkinan akan kenal. Tapi tanya apakah anak kita kenal Raden Fatah, mungkin akan sedikit yang menjawab kenal. Kenapa? Karena begitulah narasi sejarah kita, Pak. Dan ini bahaya, ya. Ini bahaya. Apalagi yang paling bahaya lagi, kami buka di buku Balai Pustaka, terbitan Balai Pustaka, buku Sejarah Nasional Indonesia 2, resmi terbitan Balai Pustaka, ya. Sumber kekalahan Majapahit oleh pasukan Islam Demak itu lebih kepada kisah tradisi lisan yang diambil. Salah satunya kitab referensinya adalah Serat Darmo Gandul. Kalau yang Jawa, Bapak Ibu yang asli Jawa mesti kenal ini Serat Darmo Gandul, ya. Mocopat Gotoloco, Serat Babat Jawa, Tanah Jawa dan seterusnya. Ini yang menjadi sumber referensi dalam buku resmi sejarah kita. Kan lucu, Pak. Tapi itulah fakta yang bisa kita lihat. Maka tidak aneh jika kemudian hari ini misalnya anak-anak Turki, artis-artisnya ketika akhir Oktober tadi, mereka bangga pasang foto karena kemerdekaan Turki, dia pasang foto dia bersanding dengan Mustafa Kemal. Loh kok bisa? Bisa. Karena dalam kurun rentang sejarah sejak 24 sampai hari ini, buku-buku sejarah di Turki sebelum Erdogan, ya, tahun 2004 dari 2002, buku-buku Turki menyebutkan Mustafa Kemal adalah pahlawan. Sehingga tidak aneh jika hari ini mereka menganggap Mustafa Kemal adalah pahlawan. Jadi ketika Republik Turki Dirgahayu gitu, mereka pasang foto dia bersanding dengan Mustafa Kemal. Padahal bagi kita yang tahu Mustafa Kemal adalah pengkhianat yang menyebabkan runtuhnya khilafah Turki Utsmani tahun 24. Inilah pentingnya sejarah. Karena itu maka tidak boleh kita anggap komplementer sebagai sekedar pelengkap, tetapi ini perlu difahami oleh anak-anak kita untuk
bisa melihat siapa kita dan bagaimana sikap kita di masa depan. Maka dengan melihat sejarah yang berbeda itu, sikap kita pun bisa jadi akan sangat berbeda dalam menyikapi konstelasi yang terjadi saat ini. Oleh sebab itu, maka ikhwan fillah dimulakan Allah, Quran itu sepertiganya bicara tauhid, bicara akidah, sepertiganya bicara tentang syariat, dan sepertiganya bicara tentang al-qasas. Oleh sebab itu jangan pernah kita remehkan tentang sejarah, karena ini akan menjadi satu catatan penting kita dalam memutuskan, dalam bersikap, dan dalam menghadapi situasi yang ada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ulun mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Sekali lagi, kalau memang memungkinkan kita memboikot produk Prancis, ya mungkin tidak bisa semua. Mala yudrikuhu kulluh la yutraku kulluh. Kalau memang tidak bisa semua, jangan tinggalkan semua. Artinya, kalau memang kada kau memboikot berataan misalnya, ya apa nang kawa diboikot, jangan kada diboikot sama sekali, gitu. Ya, munya kawa Unilever misalnya dulu kita boikot. Mana nang kawa boikot? Amun nang kada kawa jua, ayo ha. Cuman tetap ada jua nang kita boikot. Kira-kira begitu. Jadi amunnya kada kawa itu jangan nang kada kawa kita boikot. Lalu kada kawa sama sekali, ada aja nang kawanya gitu. Ada aja nang kawa. Produk nang ada alternatif lain bisalah kita pakai, ya. Atau produk-produk yang buatan Amerika, P&G misalnya. Ya, buatan P&G masuk tahun 32 memaksa pasalnya Unilever sekian persen. Ya sudah, ya. Mana-mana produk-produk itu yang bisa kita hilangkan, kita hilang. Kita ganti yang punya Muslim, ya. Tapi kalau kada kawa jua Pak, kayak Microsoft, kayak Android, kayak WhatsApp, kayak Instagram, kayak sulit Pak. Kami komunitas masjid pakainya grup WA. Padahal WA buatannya Amerika juga. Jadi gimana Pak? Ya sudah, pakai sajalah dulu. Ya. Mana nang kawa kita lakukan. Tapi yang belum bisa kita lakukan, ya sudah. Tapi bukan kemudian tidak sama sekali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.